ada gak momen kalian yang kayak memorable banget yang kalian lakuin sampai yang kalian dapetin dan sampai kalian bener-bener inget sama kalian inget nih sampai udah nanti nggak magang di Avero kan bakal inget apa tuh? Outing. Outing. Oke, bisa diceritain nih dari kalian satu-satu nih. Yang paling memorable kan outing nih. Apa di outing itu apa kira-kira yang memorable buat kalian yang nggak bisa kalian lupain? Semuanya sih Mbak. Apa tuh dari apa tuh? Iya. Apalagi yang itu waktu di Italia itu Mbak. Itu hal ini saya kok bener-bener di luar kendali. Ya, itu memorable sih ya. Soalnya supirnya juga kayak gitu gak sih? Kayak bener-bener pembalap kan. Sepertinya cosplay jadi Rossi. Sama ini sih. Cuma yang padahal aku gak mau udah bahas itu soalnya takut sensitif. Enggak kok Mbak. Aku acaunya dewe. Aku mau nyebutin itu juga Mbak. Astaga. Siapa nih yang mau cerita nih? Ini loh Mbak kayaknya Mbak. Ya. Gimana Fi? Gimana Fi? Ini Afi yang paling panik. Panik. Afi yang panik Pas dia. kita lagi makan ya, dia di atas sambil makan kayak sendirian, kayak bingung deh, sedih Di kamar aja sedih. Coba ceritain. Fi. Ya pasti waktu itu ya siapa nggak tegang, pasti semua tegang ada di situ. Soalnya aku udah kepikiran banget, kepikiran kayak ini ya pasti menyalahkan diriku sendiri gitu kan. Kenapa? Ya nggak apa-apa, mesti kayak waktu itu Kayak kamu bagian Barak mah pernah acaranya bilang ya? aku gitu ya. Barak mah udah nyaranin waktu itu harus apa kalau bisa di Dirumput rumput-rumput aja. Oh, kan sesuai prediksi ya, berarti Sesuai emang prediksi. dia sedihnya mungkin gara-gara Gara-gara itu. itu. Iya gitu kan. Habis itu apalagi aku sampai sekarang itu keinget baca Yusri waktu itu. Sampai sekarang bahkan aku sampai ngeliat video orang yang kayak Yusri gitu, aku takut. Kan baru kepikiran Mbak soalnya. Saya tidak. Itu bener-bener memorable ya. Iya. Trauma Mbak sejujur aku udah baca Yusri. Astaga, ini jadi internal nih. Terus aku bener-bener kayak iya aku dapetin salah satu juga itu waktu aku kayak gitu lagi masa-masa lebih down gitu ya. Itu Mas Badrus ngehibur aku, terus Mas Aska dari Edel juga waktu itu kayak bener-bener kayak ngehibur, intinya kayak ngasih afirmasi positif biar aku tuh nggak Overthinking ya. Benar gitu. Kayak 100% Kesalahan kamu. Iya. Kesalahanku. Ya sih emang musibah tuh nggak ada yang tahu. Jadi kayak ya udah. Kak Yusri cerita gimana nih? Cerita apa? Cerita Yus yang mana tuh? Iya kan? Bisa gitu aja. Dia itu malah nggak kita apa-apa Mbak. Dia malah nggak tahu apa yang terjadi itu kayak gitu. Gak Ya, apa-apa, kita nggak apa-apa ya. di sini. Enggak sih. Aku tuh apa? Iya Macan, oke. Jadi momen yang selalu aku ingat itu ya waktu itu juga pas outing itu memang di luar dugaan juga kan Mbak, tiba-tiba kayak apa masuk IBD gara-gara hal sepele gitu kan. Hal sepele sih itu juga kan jatuh pikiran juga cuman perkara mainan kecil aja dan kayak gitu loh Mbak. Terus aku tuh bener-bener ngerasain waktu itu kayak ngerasain punya keluarga juga gitu loh. Orang-orang yang baru ini sangat peduli sama aku kayak gitu. Itu hal yang aku masih inget gitu, apalagi mbak-mbak itu sampai ada yang nangis, terus teman-teman ini sampai bopong terus gitu. Terus apa ya, Mbak Putri juga nemenin aku di rumah sakit, terus Pak Fikri juga ya itu sedih gitu kan, apa kayak sepeduli itu ya mereka gitu, padahal kita baru kenal kayak gitu. Apalagi kita kan anak baru ya, tapi kita diajak outing kayak gitu kan, kita juga sering ditraktir makan kayak gitu. Itu menurutku terharu banget, soalnya nggak semua loh orang itu dapat menerima orang baru dan memperlakukan dengan hal yang sama gitu kan. Terus apa ya, banyak Mbak. Iya, sedih banget tapi Haru banget makasih. ya. Nggak nyangka ya, maksudnya kayak diajak, biasanya kan mikirnya tuh kayak lah kita anak magang kan nggak mungkin bener. lah dapet fasilitas yang Sama sama dengan karyawan, lain bener. gitu kan. Tapi Tapi nggak nyangka ternyata dari hal sekecil kayak outing aja kalian ikut gitu kan. Terus kayak kebahagiaan yang Diajakin lain badminton, juga. makan-makan di luar itu Masya Allah sekali.
tadi kan hal-hal yang menyenangkan, memorable juga bisa menyenangkan dan menyedihkan ya. Membahagiakan kan itu Membahagiakan. sama kayak hal yang membahagiakan. Nah, tadi kan udah bahas nih bahagianya gimana, hal yang memorable. Kalau ada nggak hal yang sedih gitu yang dirasain ketika magang di Iya benar. Mungkin kalian pernah nih kepikiran, duh aku nggak mau magang di sini, udahlah gitu. Minta ganti aja ke dosen, pernah nggak? Terus dari situ kan mungkin kayak mikirnya salah nih aku di sini atau gimana, atau kenapa aku nggak ikut sama teman-teman yang lain. Nggak sampai situ sih, nggak sampai mikir yang kayak aku salah makanya nggak pernah. Mungkin agak kalau terus shock. Waktu itu kan kayak teman-teman itu makanya sampai Jumat, cuma di jalan itu sampai Sabtu. Ya cuma di situ cuma aku nggak tiap hari nggak itu bang, aku tiap hari. Mas Badrus, catat ya Mas Badrus. Enggak, tapi tiap hari itu ya mungkin kayak kalau terus ya udah aku nggak menggelutu tiap hari kok enggak. Maksudnya kayak awal-awal aja, aku sampai Sabtu gitu. Tapi sampai Sabtunya nggak? Sampai Sabtu. Kayak kelas ya. Daripada aku nggak magang, daripada aku dapat yang apa tempat yang nggak worth it gitu kan gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi nggak sampai sedih kan, Vi? Enggak. Tapi itu termasuk sedih, pertanyaannya kan sedih. Iya. Berarti kan Ya sedih di Apa lagi sampai jawabnya? Sabtu. Sampai Sabtu. sudah terbukti ya teman-teman. Dia keluar. Kamu yang bangga. Aduh. Oke, selanjutnya nih. Siapa yang belum ditanya nih? Itu Edel tuh yang sedih Del. Apa Del? Ada yang enggak? Ada yang sedih-sedih enggak Del lihat saya tuh? Tapi sedihnya itu Sabtu juga. Misalnya. Sedih. Tapi sejauh ini nggak ada yang. Enggak ada yang perlu disambatin ya. Vero ini apa gitu. Kayaknya doang. Itu tadi sambat loh. Enggak ngerti. Itu tadi sambat tapi mau sampai Sabtu tapi. Oversharing. Apa sharing terbuka. Aduh. Edel ada nggak Del yang disambatin gitu? PP-nya. PP-nya ya. Karena Edel sendiri tinggalnya di luar kota ya Del ya, luar Surabaya. Kabupaten. Hal yang bikin kamu nggak bisa apa ya maksudnya? Nah, kepikiran terus kayak bikin sampai tidur itu pekerjaan itu kebawa sampai ke tidur. Heeh. Itu sih waktu tapi enggak sih separah itu waktu nyari aviator itu. Iya itu. Kebawa sampai tidur ya. Agak-agak sih. Kan waktu itu emang target Pak Fikri sekian gitu kan. Cuma dari tim aviator aku sama Edil tuh nggak nyentuh-nyentuh gitu, nggak mencapai target juga gitu kan. Terus ya agak kepikiran ini kalau nggak nyampe, apalagi cuma dapat duit gitu kan gimana gitu, terus mikirnya kemana-mana gitu. Seperti itu sih. Kalau kamu Yus? Ya itu balik lagi waktu campaign kita memang sibuk waktu campaign gitu kan, banyak hal yang perlu dipikirkan gitu dalam satu waktu yang berdekatan kayaknya. Sampai rumah kepikiran tuh ya. Iya benar, sampai Harus ngapain ya gitu. kadang yang jadi pas itu tuh pernah waktu aku tuh keluar ya mau beli makan di Kodam, tapi waktu itu tuh aku tuh masih apa ya lupa gitu mau minta keranjang kuning buat diserahkan ke KOL-nya gitu kan. Nah, aku tuh ngechat ke Mas Ilham gitu kan. Nah, kebetulan Mas Ilham itu lagi di luar juga, lagi sibuk mungkin ya. Aku tetap chat gitu kan. Apalagi banyak hal yang apa ya Mbak ya harus aku kerjain dalam satu waktu gitu. Aku banyak kepikiran juga. Aku sampai telepon Mas Ilham, sampai telepon Mas Batus, mungkin ke telepon juga sama Pak Fis. Gak tahu tuh Mbak. Aku tuh bingung Mbak. Sampai ini tuh aku tak telepon gitu loh. Ayo tolong aku dong gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh ngerasa kayak marah-marah gitu. Apa gitu. Jangan tolong apa sih? Aku yang bingung gitu. Aku juga bingung gitu loh Mbak. Saking bingung Sampai ya. apa yang mau disampaikan itu bingung ya. Iya sampai aduh aku bingung, ini tuh harusnya kan udah tanggal upload gitu, tapi mereka itu belum ngasih draft video kontennya ke aku gitu Mbak. Jadi kan aku tuh agak salah paham sama yang disampaikan Mas Badrus. Harusnya A, aku mikirnya tuh B gitu Mbak. Dan itu kayak bikin aku tambah bobo gitu kan. Akhirnya
ternyata Pak Fikri nenangin nggak harus sekarang kok, kan bisa nunggu momen yang tepat juga gitu kan. Nah akhirnya aku juga ya wes lah lebih tenang juga, terus sama Mas Batrus dibilang kamu bakalan malu kalau kamu nangisin ini nanti kayak gitu. Ya aku kayak gitu kan, ya wes akhirnya malu juga sih, akhirnya nggak nangis. Tetap nangis. beli makan, iya. Tetap beli makan, tetap jajan nomor Tapi satu. sambil nangis tapi Hal yang konyol saya kayak gitu. iya. Jadi aku sampai ngubuin semua orang gitu. Yusri sama, sama Putri sama. Itu campaignnya ini kan sejalan kan maksudnya? Iya, sejalan. Jadi aku itu bagian influencernya, dia medianya kayak gitu. Kalau influencernya terhambat kan medianya nggak Iya, Terhambat, benar. iya benar. Karena saling berkaitan ya. Kalau dari Edel, itu yang waktu awal live streaming. Oh iya itu sih, jadi menegangkan tegang ya, banget. dia tegang banget. Soalnya kadang kalau live streaming itu bingung gak sih topik apa yang harus dikeluarkan? Karena emang harus ini ya, Ngomong aktif terus, terus, jam ngomong terus, terus. ngomong Kayak sama berangkat pagi itu kayak males gak mau. Soalnya iya nggak bingung apa yang mau diomongin gitu Gak kan. pernah ngomong di depan kamera kan tiba-tiba Disuruh kayak gitu, dipaksa oleh keadaan. Tapi sekarang udah lancar banget ya. Edel. Lancar banget kok. Abis ini dia buka live streaming nih. TikTok sama live Asal IG. ngambil keranjang kuning. Cek kan di sini. Jangan lupa masukin keranjangnya Avero. Kalau kalian ini kan sudah kenalnya dari kenalnya nggak dari awal ya? Dari mereka awal, mereka awalnya nggak kenal. cuman waktu magang di sini jadi tahu satu sama lain, kenal, terus sifatnya udah tahu sifatnya satu sama lain. Udah kan ya? Udah dong, udah beberapa Iya. bulan bareng-bareng ya. Kan pastinya udah tahu. Nah, ini nih. Nah, Siapa ya yang paling menyebalkan? ini pertanyaan menimbulkan perpecahan. Siapa yang paling menyebalkan di antara 4 orang ini ya, di antara kalian? Menurut kalian, siapa sih yang paling nyebelin? Sebetulnya jawab apa ya? Kalau menurut kamu sendiri, Devi, menurut kamu dulu Kan deh. dirimu sendiri ya, biasanya. Yang paling menyebalkan siapa nih? Nggak ada sih, nggak ada. Soalnya dirinya sendiri yang Gitu. Soalnya diri sendiri makanya dia bilangnya nggak ada. Oke. Tapi istri siapa Yus yang paling menyebalkan? enggak sih, enggak menyebalkan Mbak. Kadang apa Gemes sih? gitu ya. Iya, kadang itu dia ini kadang sangat menyenangkan juga ya Mbak. Tapi tiba-tiba kadang kayak serius banget gitu loh, kayak ayo yang benar gitu. Yus, Yus gitu kan kayak Takut. kayak iya Mas gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Iya bang, bahkan baru kemarin mbak aku makan aja loh dimarahin dilihatin mbak. Tadi itu bercanda, Mbak. Cuma mereka tuh ngiranya Tapi bercandanya dia itu kayak serius gitu. Kapok on wi, jalan berarti sepuluh wi. skill. Agak-agak berkata-kata. Dia sampai kehabisan kata-kata. Gak bisa bertambah. Apa Vi pembelaan dari kamu Vi? Itu tadi aku cuma bercanda, cuma mereka tuh ngiranya aku tuh benci beneran sampai ini tuh sampai nanya aku berkali-kali sama Gimana nanyanya? sama jembak aku temenan sama aku. Kok Tapi sama- dia ngomong. Iya, terus habis itu kayak bilang kayak sama kayak kamu sama aku kayak benci banget sama aku. Ini kayak merasa aku paling benci padahal aku nggak gitu tok ke dia. Aku juga. Kita aku tak Tapi aku diam, tapi dia kan berontak. Jadi Dia kayak speak up udah speak Yo, up. berarti di antara dua ini kamu ya yang paling ngomong ya? Iya. Paling membela diri, membela apa sih salahnya aku kok bisa digituin? Kalau Putra aku nggak tega, Mbak. berarti kita tega sama Mas. Emang tadi kamu gak pernah dijailin sama dia? Pernah sih. Tapi dia berwibawa, Mbak. Berwibawa. Ya kan tuh gak sih? Iya. Mungkin gak lupa. Padahal dia tuh yang paling muda, Mbak. Oh iya? Paling muda deh, sing paling dewasa. Daripada kita ya, kita berantem terus. Padahal di sini yang paling tua Avi ya di antara kalian berempat. Langsung blush. Ini Upin Ipin Apin Kak Ros. gitu. Opa. Oh, Oke itu. Dari kamu Del sama aja Avi ya. Iya semua. Avi kamu pun Tapi- juga Avi. Emang kelihatan gak sih kalau mereka ini kayak lebih banyak apa ya guyone loh, maksudnya kayak selengean ya apa, jangan Iya, padahal si Putri ini lebih kayak diem. menang, jadi Ilmu mungkin tenang, iya ilmu nggak apa-apa tenang. sih Dek. Mungkin nggak apa-apa sih Dek, main deh kan
kok garayu. Gak tega mbak, maksudnya gimana ya Putri itu? Tapi tak garai mbak. Iya dia. Berarti emang ya Allah. Tapi gak direken. Dia itu sih masalah kemarin. Mbak. Iya. Dia nggak mengereken gitu. Aku kayak dianggap angin lewat kan. Cuma kayak Emang Putri. gak enak ya kalau apa goda orang yang nggak dapet respon baik, pasti nggak ikut guyonan gitu. Iya, tapi emang Berarti- kayak gini aja biar gak disepelekan. Nggak masuk Pi bercandaan kamu ke Putri Pi. Nice try. Nice try lah ya. Nah itu tadi kan di antara kalian nih. Nah kalau misalnya di general nih Avero, karyawan Avero kan ada tuh di bawah ada anak-anak bagian operasional, di atas ada content creator, live streaming, ada CS, ada Mas Bagus juga bagian desain. Kalian pernah nggak sih sebel sama kita gitu yang ada di Avero ini? Boleh disampaikan Nggak usah disebutin PNS. namanya. Iya, jangan bilang nggak ada, semuanya baik-baik. PNS banget. Bilang Kan udah aja. dijelasin tadi mbak, kayak di sini tuh sangat merangkul gitu. Iya benar. Benar Mas Hafi. Sama rekening Vi. Gak ada yang menyelamatkan diri kan? Menyelamatkan diri sebenarnya. Dia takut abis off cam langsung Jualan. Saya kurang berapa hari ya? iya kalau misalnya ini tag-nya udah tinggal besok gitu dia berani bilang Berani. Siapa emang? siapa Oh. guys Nggak personal sih, nggak usah personal, kayak lebih ke job desk-nya aja. Ke siapa? Sama aja. Gini, kok kan nyebutan desain mas. Astaga, nggak ada ya, overall nggak ada. Nggak ada, Nggak nggak. ada yang benar-benar nyebelin, karena kita benar-benar ngerangkul ya. Pak. iya kita tuh baik banget gak sih maksudnya kayak Berarti kan di footnote nilai kan harusnya dikit. Duh. Mas Badrus berarti Iya, dari apa? Mas Badrus tadi saya menegakkan kalau misal Mas Badrus Enggak. Putri ngawur gitu. Enggak. dia mau bilang Mas Badrus tapi takut nilai magangnya enggak, kamu lebih ketakut kalau video kontenmu itu lagi dilihat sama Mas Badrus. Iya itu. Cuman Kan kamu itu doang. bukan benci. Iya, Maksudnya menyebalkan bukan benci maksudnya bukan kesel. Enggak ini sih, enggak personal lah. Iya. Biasanya kayak di luar orangnya, cuman lebih ke ya tadi kan kalian menyebalkannya kan bukan menyebalkan yang benci ya maksudnya kayak yang sering menyebalkan karena sering godain aja gitu. Nah kalau misalnya di antara anak-anak Avero nih oh Mas Aska. kenapa Iya lali. Enggak masuk. Ngomong aja ngomong. Apa itu? Mukul. Suka bohong. Iya, Aska bohong. Bang, gimana tuh Bang, gimana? Mikir. Terlalu Saking banyaknya. Terlalu banyak. Waktu itu kayak bilang, Mbak nanti itu ya gini gitu. Terus tak turuti Mbak, tak konteni ini. Masih kita menanda. Tak jelek ya. Jadi aku berkali-kali Mbak aku digibulin. Kamu udah tahu udah ngibulin tapi kok sih mau ya kan satu kali dua kali kamu tahu gak apa-apa lah. Lagi berkali-kali loh, berarti kan kamu yang Kadang-kadang gini. Wajahnya meyakinkan soalnya. Iya. Kayak serius gitu. Kayak Bang Yes. Iya. Kayak Bang Yes. Memang guys, kita panggil Aska. Ada. Dari 4 bulan ini ada nggak pesan lah dari kalian buat Avero? Enggak, itu ya mau ucapin terima kasih buat mbak-mbaknya sama mas-masnya udah mau ngasih ya udah mau ngasih ilmu, ya udah ngajarin, terus juga terima kasih udah pernah naktir juga. Pernah ngeraktir? Kayak Mas Kamal kan juga. Terus Terus sama Mas Badrus kan juga pernah ngasih jajan. Terima kasih ya Mas Badrus. Terima kasih Mas Badrus. kasih Mas Badrus. Terima kasih Mas Badrus. Nanti nilainya 90 ya. Ayo Mas. Kasih ah. Aku juga ya Mas. Tanpa kalian minta pasti udah dikasih ah kok. Terus Lanjut, apa lagi? Del. Boleh pesan-pesan Pesannya. buat teman-temannya, terima kasih. Ya kan abis ini kan kalian mau berpisah tuh. Kan udah enggak
Ya sama pesannya ke Afiru sama ke Mas Nya yang udah ngasih ilmu sama pengalaman sama sharing-sharing insight baru lah karena karena di sini juga belajar hal baru yang masih awam, tapi Mbak Masnya itu sabar sama pengertian banget sama kita yang baru-baru ini. Terus buat semua yang ya apa nggak usah nangis, biasa ya bisa nangis pun saya lupa Mbak. Nggak jadi sedih kan, kayak sedih air mata aku naik lagi. Ya pastinya mengucapkan terima kasih banyak untuk Avero udah bisa menerima dan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk aku dan teman-teman pastinya. Dan ya kayak disampaikan teman-teman juga kayak aku juga nggak expect kalau dapat lingkungan magang yang sungguh positif dari mbak-mbaknya, mas-masnya, teman-teman yang saling mendukung, saling memberikan pembelajaran satu sama lain gimana untuk menjadi baik ke depannya gitu ya, nggak hanya sekedar tentang lingkup materi di magang atau apa, tapi juga hal-hal lain secara umum itu dapat pembelajaran banyak gitu. Terus di sini aku juga seneng banget bisa dapat lingkungan magangnya kayak secara kayak keluarga gitu loh. Dan aku juga itu saya seneng banget di situ. Dan untuk teman-teman kalau teman-teman ya maksudnya kan kita masih bisa ketemu nanti kan ya ketika cuma enggak Ya kan masih satu kampus iya, ya. Iya benar gitu kan. Ya pastinya semoga semoga Tapi ini katanya nggak mau nyapa aku lagi, Mbak. kan bercanda itu kan juga serius. Nyebelin emang. Ya semoga ujian magangnya kedepannya lancar, terus kehidupan perkuliahan di selanjutnya dilancarkan. Amin. Mau ngucapin terima kasih buat Avero, Mbak yang udah ngebimbing kita, ngasih ilmu buat kita, apalagi memperlakukan kita itu nggak beda dari yang lainnya, kita diperlakukan sebaik mungkin, apalagi kayak mereka itu ngajak kita buat senang-senang bareng gitu kan, banyak hal yang aku rasain di sini, apalagi tentang kekeluargaan gitu. Terima kasih kepada Pak Fikri juga sudah banyak membantu kita, juga banyak sekali lah kita itu banyak terima kasih sudah mau menerima kita untuk magang gitu kan. Buat teman-teman juga terima kasih udah membantu di dalam job desk maupun di luar pekerjaan juga. Kalian itu kadang ngadepin aku yang emang sering nangis gitu kan, apalagi kalau misal ada permasalahan kalian itu benar-benar ngerangkul aku, benar-benar terima kasih banget udah sayang aku. Makasih untuk Mas Mbak juga sudah ajakin main-main sampai ke Bebek Sinja. Itu nungguin bis. Selain memorable outing itu juga jadi memorable. Iya, itu terima banget. kasih. Pulang kerja langsung mampir ke Bebek Sinja. Seru. Sama-sama, pesan-pesannya diterima. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Terakhir buat teman-teman, makasih buat bantuan sama dukungannya dari segi dukungan atau yang lain-lain. Ya, makasih banget. Oke, ini terakhir banget ya. Terakhir banget nih. Itu udah. Sudah kan? Masa kurang? Kurang. Pesannya aja buat Avero sama seluruh teman-teman sama bapak sama mas-mas, semoga sehat selalu. Amin. Kedepannya sukses terus, rezekinya lancar. Amin. Dan dipermudah segala urusannya. Amin. Itu saja yang bisa kita obrolin, kita sharing di waktu kali ini. Semoga kalian yang dengar obrolan kita bisa
hal yang bisa diambil lah kebaikan dari obrolan-obrolan kita. Betul. Sudah ya, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe.